Ya, Berapa jadi honor jasa advokat? advokat itu adalah seorang yang memiliki profesi. Ya. Advokat itu adalah profesi yang secara proses dia memiliki beberapa proses sehingga dia menjadi seorang advokat. Mengenai profesi yang profesional dan beretika baik itu terpulang lagi pada advokatnya masing-masing, gitu ya. Jadi ukuran bagaimana menentukan honor seorang advokat, karena dia adalah seorang yang memiliki berpendidikan khusus, dia juga memiliki keahlian-keahlian, kemudian dia juga memiliki analisa yang tinggi, terutama mengenai persoalan hukum, mengenai kelebihan-kelebihan itu menjadi dasar untuk diberikan honor, kan begitu ya. Ini secara tradisional pemikiran kita untuk Sebuah menyampaikan. profesi akan diikuti dengan honor yang sesuai. Logikanya begitu ya. Ketika seorang advokat menentukan honor. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, seorang advokat berikan honor gitu ya terhadap jasa yang dia berikan terhadap klien si pencari keadilan. Nah, di undang-undang itu ditulis Jelas. ada kata berikan honor ya, Pak? Dia berhak untuk mendapatkan honor atas jasa yang dia berikan. Oke. Kalau secara redaksi hukumnya seperti itu. Jadi berikan dia honor. Ketika jasa diberikan kepada seorang atau beberapa kelompok atau badan hukum yang memanfaatkan jasa hukumnya, jasa profesinya. Karena keahlian-keahlian yang dia miliki, analisa hukum yang tinggi yang dia pahami, advice hukum, dan pendampingan dan segala persoalan hukum yang membantu permasalahan hukum yang menimpa kliennya. Gitu. Makanya dia berhak terhadap honor. Jadi kalau tidak diikat pada sebuah undang-undang advokat yang menyatakan advokat berhak mendapatkan honor atas jasanya, maka bisa saja tuh multitafsir kalimatnya. Sehingga setiap masyarakat yang memanfaatkan jasa advokat bisa saja dibayar atau tidak, kan begitu. Diikatlah pada kalimat itu agar dia ketika menentukan honor, klien wajib untuk memberikan honor. Bagaimana pemberian honornya? Atas dasar kesepakatan antara si advokat dengan klien si pencari keadilan. So tidak pernah ada tarif atas bawah, tarif atas. Ini yang perlu diluruskan hari ini, Jessie. Hari ini perlu diluruskan. Di 2023 ini kita teroka tentang honor jasa advokat ini berapa. Masyarakat ketika tertimpa masalah hukum, lalu dia terbayang ini harus ada advokat yang mendampinginya. Gitu ya. Yang paling pertama menghantui dirinya itu adalah honor yang besar. Kita harus menyewa pengacara nih, harus menyewa advokat nih, harus menyewa konsultan hukum nih. Terbayang paling pertama adalah honor. Makanya klien kalau udah ketemu, dia tidak berbicara mengenai persoalan hukum yang menimpanya, tapi berapa Pak honornya. Padahal kan kalau kita harus tahu dulu persoalan apa yang akan diselesaikan. Sekali lagi ditekankan, honor berdasarkan kesepakatan dari si advokat dengan si klien. Nominalnya bagaimana? Tidak ada standar minimal dan tidak ada standar maksimal. Tergantung kesepakatan para pihak. Di dalam Undang-Undang Advokat 18 tahun 2003 tentang advokat, di dalam Kode Etik Advokat Indonesia tidak menyatakan berapa minimal dan berapa maksimal terhadap honor jasa advokat. Berarti toh kesepakatan para pihak untuk menentukan nominal. Jadi jangan lagi dihantui itu. Saya membuka di 2023 tentang honor jasa advokat ini, kita melihat di 2023 bukan berhenti permasalahan hukum, bukan berhenti terhadap ada klien-klien kita tidak ada persoalan hukum di 2003. Kenapa? Karena bisa saja toh, gitu ya, akan semakin tinggi peningkatan penegakan hukum di bangsa kita. Kenapa? Karena sekarang banyak sekali orang melaporkan perbuatan pidana seseorang, banyak kali tindak pidana perbuatan pidana, ya. Bisa saja toh di 2023 akan makin sulit